bahwa Australia sahabat yang dekat. Kami sepakat untuk meneruskan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan di bidang pertahanan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proses. Pupus sudah harapan Rusia untuk membangun pangkalan militer di Papua. Ya, seperti yang telah kita ketahui, hampir seluruh media Australia, bahkan hingga Perdana Menteri Australia panik lantaran mereka menduga Rusia akan membangun pangkalan militer di Biak, Papua. National security concerns are rife in Canberra this morning over a Russian bid to establish a military base in Indonesia. We regard Vladimir Putin as an authoritarian leader who has broken international law. Oleh karena itu, Perdana Menteri Australia langsung gerak cepat menghubungi Pak Prabowo dan mendesak untuk segera bertemu dengan Presiden Prabowo. I have a request for you. Yes, go ahead. And I want you to say yes, which is I want Indonesia to be my first visit. Dan permintaan Perdana Menteri Australia tersebut langsung diamini oleh Pak Prabowo. Sambutannya meriah ya. Selepas pertemuan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Australia kemarin, Indonesia dan Australia telah sukses menjalin banyak kesepakatan besar dan salah satunya adalah kesepakatan di bidang pertahanan. Kami sepakat untuk meneruskan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan di bidang pertahanan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proses. Bahkan kini hubungan antara Indonesia dan Australia makin erat dan mesra, sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan kepada Perdana Menteri Australia untuk tidak cepat pulang, melainkan harus berlibur dulu selama berminggu-minggu di Indonesia. Bahkan Pak Prabowo telah mengundang dan mengajak dan akan menjamu Perdana Menteri Australia untuk berkuda bersama. Kalau bisa berlibur 2 atau 3 minggu begitu. Terima kasih. Dan kami akan antar sendiri seandainya Bapak datang. Dan saya mengundang kalau bisa Pak Perdana Menteri tinggal di padepokan saya di Hambalang. Saya akan ajak naik kuda. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman lebih setuju Indonesia dekat dengan Australia atau dengan Rusia? Dan berikut akan kami paparkan dengan lengkap dan jelas beberapa kesepakatan besar antara Indonesia dan Australia yang tentu telah membuat harapan Rusia untuk membangun pangkalan militer di Indonesia sirna. Yang mulia Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, dan para delegasi dari Australia yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, para Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan saya mewakili rakyat Indonesia untuk menyambut dengan hangat kedatangan Perdana Menteri Albanese bersama rombongan. Ini adalah kehormatan besar bagi bangsa Indonesia karena kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Albanese 1 hari sesudah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan atas kehormatan yang besar ini. Saya juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Yang Mulia sebagai Perdana Menteri Australia untuk periode kedua dengan mayoritas yang sangat besar dalam sejarah Australia. Secara pribadi, saya
menyampaikan juga rasa terima kasih saya karena Perdana Menteri Albanese adalah pemimpin dunia yang pertama menyampaikan ucapan selamat kepada saya begitu saya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya juga begitu dengar beliau menang, saya juga telepon beliau langsung. Tapi saya tidak tahu apa saya yang pertama atau tidak. Mungkin ada yang duluan mengucap. Saudara-saudara sekalian, Australia dan Indonesia ditakdirkan untuk menjadi tetangga. Dan dalam kepribadian Indonesia, tetangga yang baik justru yang akan membantu kita kalau kita dalam keadaan yang susah. Keluarga mungkin jauh, tapi tetangga selalu ada di sebelah kita. Karena itu, saya bertekad untuk menjaga hubungan yang terbaik dengan tetangga kita. Dan kita berterima kasih bahwa Australia di bawah kepemimpinan yang mulia juga memandang Indonesia sebagai sahabat yang dekat. Australia bukan saja tetangga tapi juga mitra strategis bagi Indonesia. Dengan adanya kemitraan strategis komprehensif, berbagai kesepakatan bilateral di berbagai sektor telah kita capai dan hubungan antara masyarakat semakin baik. Dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese telah membahas perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Kami sepakat untuk meneruskan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara dalam berbagai bidang. Di pemerintah yang saya pimpin, kami akan mengejar realisasi berbagai komitmen yang telah disepakati bersama, termasuk finalisasi rencana aksi kemitraan strategis komprehensif periode 2025-2029, di mana terdapat suatu sinergi antara program transformasi kita, Astacita, dan strategi ekonomi Australia di Asia Tenggara 2040. Di bidang pertahanan, kami berkomitmen untuk menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian kerjasama pertahanan yang sudah disepakati tahun lalu. Dan kita akan membahas terus kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan ini. Di bidang ekonomi, kita berupaya untuk terus memperkuat kerjasama ekonomi. Peningkatan, khususnya peningkatan perdagangan dan investasi. Kami juga mengundang pihak Australia untuk lebih berpartisipasi dalam ekonomi kita. Kerjasama ini penting untuk diperkuat, terutama di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global saat ini. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, hubungan antara kita, Australia dan Indonesia, semakin penting dan akan semakin membawa manfaat bagi kedua negara kita dan kedua rakyat kita. Selanjutnya, kami akan bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas para petani dan UMKM kita. Kita juga akan berusaha sekeras tenaga untuk memastikan produk-produk buah-buahan dan perikanan Indonesia bisa memenuhi standar pasar internasional termasuk Australia. Untuk itu kita juga mengundang pihak Australia untuk terlibat langsung dalam industri pertanian dan industri perikanan kita. Kita juga membahas peluang kerjasama dalam bidang ketahanan pangan. Di bidang transisi energi dan mineral kritis, kita menyambut baik sejumlah capaian kerjasama dalam pengembangan
ekosistem kendaraan listrik ini. Di bidang hubungan antara masyarakat, kita menyampaikan apresiasi atas komitmen Perdana Menteri Albanese sebelumnya yang telah membuka akses visa bisnis 5 tahun serta juga kemudahan-kemudahan pengaturan visa lainnya untuk para WNI, terutama para siswa dan mahasiswa kita yang belajar di Australia. Di bidang hubungan luar negeri, kita apresiasi, kita berterima kasih atas dukungan Australia dalam permintaan kita untuk menjadi anggota daripada CPTPP dan juga OECD. Saya telah menyampaikan harapan Indonesia agar Australia mendukung kita, karena Australia adalah anggota penting daripada OECD, dan juga Australia tahun ini adalah ketua daripada CPTPP. Saya kira demikian. Kita juga terima kasih Australia terus mendukung kita untuk Indonesia lebih berpartisipasi dalam kerjasama antara negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dan dukungan ini sangat besar artinya untuk politik luar negeri Indonesia. Sekali lagi, Yang Mulia Perdana Menteri Albanese dan rombongan, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia, saya sampaikan terima kasih atas kunjungan Yang Mulia. Terima kasih kehormatan yang diberikan kepada kami, dan kami berharap di saat akan datang Yang Mulia akan berkunjung di Indonesia untuk lebih lama lagi. Kalau bisa berlibur 2 atau 3 minggu begitu. 2-3 minggu diajak sama dan Pak Presiden. Kami akan antar sendiri. Pulangnya nanti diantar. Dan saya mengundang kalau bisa Pak Perdana Menteri tinggal di padepokan saya di Hambalang. Tinggal langsung ya di tempatnya Pak Presiden. Undangan khas. Boleh agak. Boleh. Main kuda lagi. Aduh. Well, terima kasih Mr. President for your generous words. Wah, luar biasa. Terima ya. kasih Mr. Jadi President. info update untuk tanah air. Nah, terima kasih bagaimana penghormatan yang sangat besar buat negara Indonesia. Pastinya negara pertama yang dikunjungi oleh Perdana Menteri Australia setelah kemenangannya adalah negara Indonesia, menunjukkan kedekatan antara hubungan Indonesia dan juga Australia. Dan kita tahu sebelum ini hangat ya, ura-ura mengatakan bahwa Rusia mahu membangun pangkalan militer di Biak di Papua. Pastinya agak kaget juga ini Australia pastinya. Dan ya, bagi mengeratkan hubungan itu, kedatangan Australia ke Indonesia itu bagi memberikan ruang untuk kedekatan ataupun menjernihkan keadaan antara ura-ura tersebut. Australia pastinya akan merasa takut ya, pasti akan merasa agak kaget, cemas apabila mengetahui kayak ura-ura mau Rusia mau membina pangkalan militer. Pasti sesuatu yang mencemaskan Australia, tapi nggak apa-apa, itu biasa dalam hubungan antarabangsa, politik itulah keadaannya. Dan apapun, fokus kita kepada hubungan mitra antara Australia dan Indonesia pasti berlangsung dengan sangat bagus, dan khususnya dalam bidang ketenteraan, pertahanan, dan juga kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, mengatakan tentang kalau dalam bidang pertanian juga meminta agar kerjasama itu juga terjalin. Dan pastinya kerjasama antara Indonesia dan juga Australia semakin akan bertambah baik hendaknya. Dan kita tahu itu adalah strategi politik, dan kita doakan yang baik-baik sahaja buat Indonesia, pastinya sahabat baik kita Indonesia. Dan
Ya, itu begitulah pengaruh Barat, begitulah politik yang dimainkan oleh negara-negara Barat, dan kita tahu Indonesia punya pendirian luar biasa. Okey, apa pandangan kalian atau pendapat kalian tentang isu ini ataupun pertemuan ini, kesepakatan besar antara Australia dan Indonesia ini? Titip komen kalian di bawah, kerana juga ingin tahu pandangan dan juga rasa kalian mengenai isu ini. Sampai ketemu lagi dalam video insya-Allah. Terima kasih telah mendukung Astari dulu sampai sekarang. Jangan lupa untuk bantu subscribe juga buat mereka yang masih belum gabung. Ketemu lagi dalam video. Assalamualaikum, jaga diri. Dadah.